Novel Emperor 12 Elemen. Bab 71. Rencana pelarian tanda pagar 2. Jadi apa rencana kalian? Tanya kepala sekte. Aku ingin kepala sekte memerintahkan murid-murid untuk pergi ke kota salju merah darah secara diam-diam sedikit demi sedikit. Ucap Evan. Namun itu tetap saja akan sangat mencolok dan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan hari kompetisi hanya tinggal 15 hari lagi, kita tidak akan sempat hingga waktunya. Ucap kepala sekte. Maka dari itu kita tidak hanya akan mengirim murid-murid ke kota salju merah darah, namun juga ke kota lainnya dan hutan untuk bersembunyi. Ucap Evan. Rencana kamu sangat hebat, uji kepala sekte. Tapi kita juga tidak bisa membawa semua murid sekte agar tidak menyebabkan kekosongan sekte, karena di dalam sekte ada banyak mata-mata kerajaan dan kita jangan sampai membuat mereka curiga, maka dari itu kita harus membantu murid-murid sekte yang terakhir agar bisa kabur dan selamat. Ucap Evan. Aku ingin tahu siapa para pengkhianat itu. Kepala sekte penasaran. Tetua kedua dan tetua keenam, juga keenam murid elit, dan beberapa murid dalam dan luar. Kepala sekte menghela nafasnya, dia tidak terkejut sama sekali mendengar bahwa merekalah para pengkhianatnya. Baiklah, aku akan menyampaikan hal ini kepada tetua lainnya, ayo kita lakukan sesuai rencanamu. Di halaman pekarangan kediaman Silin, para anak buah Evan sudah berkumpul, dan Evan pun menyampaikan rencananya kepada mereka. Kalian adalah orang-orang kepercayaan aku yang ada di sekte ini. Jadi, aku akan memberitahu kalian hal yang sangat penting, bahwa sekte kita akan segera dihancurkan oleh kerajaan 14 hari lagi. Seru Evan menyampaikan. Para anak buah Evan agak tidak percaya akan hal yang dikatakan oleh Evan. Ini memang terdengar gila, namun aku tidak bisa menyampaikan detailnya secara rinci kepada kalian, namun kalian harus percaya padaku karena ini adalah rencana aku dan kepala sekte. Aku ingin meminta kalian untuk menyampaikan hal ini kepada murid lainnya, dan mengajak mereka untuk pergi meninggalkan sekte menuju hutan dan kota salju merah darah, karena di sana kalian akan disambut dan dijaga oleh prajurit Jenderal Besar Ryu. Semua keberhasilan tergantung kepada kalian. Jadi ayo mulai. Perintah Evan. Para anak buah Evan melakukan tugasnya dengan baik dan lancar, dan para tetua juga melakukan bagian tugas mereka dengan baik. Para murid sedikit demi sedikit keluar dari sekte, namun tetap saja banyak murid yang tidak percaya dan tetap ingin berada dalam sekte. 10 hari pun berlalu, sekitar 30.000 murid sudah meninggalkan sekte, dan 10.000 murid masih berada di dalam sekte, termasuk semua orang yang dekat dengan Evan. Asrama wanita milik Rhea. Siapa itu? Rhea menyadari ada seseorang yang datang, dan kemudian orang itu keluar, ternyata itu adalah Evan. Ekspresi Rhea langsung berubah menjadi sombong dan angkuh setelah melihat Evan. Ternyata pecundang sampah yang datang, kenapa? Apa kau ingin mati sekarang? Agar kau tidak malu karena kalah dariku di kompetisi nanti, takut dilihat oleh banyak orang. Ucap Yun dengan sombong. Aku hanya ingin menyampaikan pesan dari ayahmu agar kau segera pergi meninggalkan sekte, dan kembali ke kota salju merah darah. Evan tidak ingin berbasa-basi dengan Rhea. Siapa kau? Apa kau pantas menyampaikan pesan dari ayahku? Kau berbohong. Kau hanya ingin aku meninggalkan sekte, agar aku tidak membunuhmu di kompetisi nanti. Ucap Yun. Aku sudah menyampaikan apa yang harus aku sampaikan, aku hanya tidak ingin kau berada dalam bahaya, sekte sebentar lagi akan terjadi pertumpahan darah. Evan pun langsung pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Bab 72. Rencana pelarian tanda pagar 3. Setelah pergi dari tempat Rhea, Evan pergi mentor Chu Xian. Apa? Pantas saja para tetua menyuruh aku untuk meninggalkan sekte, ternyata hal seperti ini yang akan terjadi, ucap mentor Chu Xian. Benar? Jadi aku ingin meminta Kakak Xian untuk mengawal rombongan murid terakhir di hari kompetisi nanti. Pinta Evan. Baik, aku pasti akan melakukannya dengan baik, mentor Chu Xian menyanggupi permintaan Evan. Terima kasih Kak Xian. Jangan sungkan seperti itu, ini juga adalah kewajiban aku sebagai seorang mentor untuk menyelamatkan murid sekte. Ucap mentor Chu Xian. Kemudian Evan pun kembali ke kediaman kakek Jing. Kediaman kakek Jing. Ririn, kenapa kamu tidak ingin pergi, di sini sangat berbahaya. Ucap Evan. Aku tidak ingin pergi jika kau tidak pergi bersamaku, aku akan berada di sini dan membantumu. Jawab Ririn yang keras kepala. Kamu jangan keras kepala, aku tidak ingin kau berada di sini karena aku tak mau kau terluka. Tapi aku juga tidak ingin kau terluka, kamu mati aku ikut mati, biarkan aku membantumu, aku datang bersamamu dan aku akan pergi bersamamu juga, pinta Ririn. Benar, jika kau tidak pergi kami juga tak akan pergi. Tiba-tiba San dan Chen datang. Kalian, maaf karena sebelumnya kami tidak percaya padamu, benar apa yang dikatakan Ririn, jika kau tidak pergi kami juga tidak ingin pergi, kami akan membantumu di sini, kami juga murid sekte jadi ini juga kewajiban kami untuk melindungi sekte. Ucap San. Benar, hidup mati bersama sekte. Ucap Chen. Evan menghela nafasnya, kenapa kalian begitu bodoh,
Baiklah kita akan berjuang bersama, hidup mati bersama sekte. Ucap Evan. Wei tunggu aku juga ingin ikut. Silin berlari mendatangi mereka. Baiklah ayo, Evan. Tunggu. Bagaimana mungkin anak muda seperti kalian melupakan kami? Datang kakek Jing dengan para tetua sekte. Bagaimana? Apakah tidak ada lagi yang datang? Baiklah ayo kita Tunggu, kau melupakan aku Evan. Luo Bai datang memotong kalimat Evan. Apa masih ada lagi? Sepertinya sudah tak ada lagi. Baiklah kalimat Evan dipotong lagi. Tunggu, mentor Cusian datang. Evan menjadi kesal karena kalimatnya dipotong lagi-lagi dan lagi. Hahaha sekarang sudah datang semua, ucap kepala sekte. Baiklah, ayo kita selamatkan sekte. Teriak Evan bersorak. Ayo. 3 hari kemudian hari kompetisi sekte pun tiba, Evan dengan yang lainnya telah bersiap-siap. Kompetisi dilaksanakan seperti biasa, kemudian Jenderal Ryu datang, kedatangannya disambut dengan hangat oleh para murid dan tetua, dan dia pun duduk bersama dengan para tetua untuk menonton kompetisi. Evan melihat ke arah Jenderal Ryu, dan begitu juga Jenderal Ryu melihat ke arah Evan. Jenderal Ryu menggunakan transisi suara untuk berkomunikasi dengan Evan. Apakah rencananya berhasil? Tanya Jenderal Ryu. Sekitar 30.000 murid telah dievakuasi, namun masih tersisa sekitar 8.000 murid di sini. Ucap Evan. Itu sudah cukup, sekarang giliran tugas kita melindungi 10.000 murid yang masih ada di sini, walau harus mengorbankan nyawa. Ucap Jenderal Ryu. Evan menganggukkan kepalanya, kemudian kompetisi pun dimulai, para murid bertanya-tanya mengapa yang ikut kompetisi kali sangat sedikit. Para murid silahkan ambil nomornya. Tetua Luo Sanqi melempar bola-bola kecil ke udara, dan para murid meloncat dan mengambil bola-bola tersebut. Evan mendapat nomor 11, Rhea 16, San 72, Chen 33, Si 113, Luo Bai 37, Ran 81, Jan Chen 28. Kalian akan bertarung sesuai dengan nomor undian yang ditentukan, kalian bisa menyerah sebelum bertarung. Jadi ayo mulai, ucap Tetua Luo Sanqi sebagai pengawas kompetisi. Bab 73, Kompetisi. Arena kompetisi ada 9, 33 melawan 81, arena 1. Chen kau yang pertama, jangan mengecewakan kami. Ucap San. Haha aku jadi yang pertama, kalian jangan mengecewakan aku juga. Ucap Chen. 11 melawan 60, arena 4. Hahaha kau maju Evan, semangat. Ucap San. Evan naik ke atas arena, kau sebaiknya menyerah. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Ucap Evan kepada lawannya. Ran melihat Evan, itu dia, pria yang pernah menolongku. Ucap Ran mengagumi Evan. Kau jangan sombong. Lawannya langsung menyerang Evan dari depan, plak, Evan memukul lawannya sekali hingga jatuh pingsan. Para murid tercengang, hanya dalam satu kali pukulan biasa Evan berhasil menjatuhkan lawannya. Pemenangnya nomor 11 Evan. Di sisi lain Chen juga telah menjatuhkan lawannya. Pemenangnya nomor 33 triliun gulden antilen Belanda Chen. Kompetisi terus berlanjut, dan di antara mereka belum ada yang saling berhadapan. Evan dan yang lainnya menang dengan mudah di setiap pertarungan mereka, hingga masuk ke 100 besar. Kemudian terdengar suara gemuruh langkah kaki datang, hingga membuat tanah bergetar. Kemudian datang 6 orang jenderal yang berada di tingkat jenderal level 3 dan 2 diantaranya level 4 dan 1 level 5. Dan mereka juga membawa belasan orang yang berada di tingkat jenderal level 1 dan 2, puluhan orang tingkat ahli silat, dan 120.000 prajurit. 6 jenderal tersebut adalah Tong, tingkat jenderal level 5, Lancer, tingkat jenderal level 4, Lansia, tingkat jenderal level 4, Hundian, tingkat jenderal level 3, Sengki, tingkat jenderal level 3, Mosiki, tingkat jenderal level 3. Akhirnya mereka datang. Para Evan dan yang lainnya menjadi tegang, kecuali tetua kedua Moling dan tetua keenam Mo Wuzang, mereka tersenyum melihat kedatangan orang-orang itu. Para murid sekte bertanya-tanya apa yang terjadi, apa hal yang disampaikan Evan dan teman-temannya adalah benar adanya, mereka takut dan juga penuh dengan tanda tanya. Ada kepentingan apa jenderal-jenderal datang kemari, hingga membawa begitu banyak pasukan? Tanya kepala sekte, kami hanya ingin menonton kompetisi ini, mana tahu akan terjadi pertunjukan seru, kenapa, apakah kepala sekte keberatan? Jawab Jenderal Lansia. Tapi ini sedikit berlebihan dengan membawa begitu banyak prajurit, ucap kepala sekte. Hahaha mereka adalah prajurit-prajurit kami yang setia, jadi kemanapun kami pergi mereka akan terus mengikuti kami, apakah kepala sekte keberatan? Ucap Jenderal Lansia. Tapi ini akan mengganggu kompetisi. Apa aku terlihat peduli, mau terganggu atau tidak itu bukan urusanmu, kami hanya datang untuk menyaksikan kompetisi kehancuran sektemu. Ucap Jenderal Lansia. Kau, para tetua menjadi emosi mendengarnya. Kemudian Jenderal Lansia menyadari keberadaan Jenderal Ryu.
Hoho, ternyata Jenderal Ryu juga datang untuk ikut menyaksikan kompetisi di sini. Sapa Jenderal lansia. Yah, aku hanya ingin datang untuk meramaikan saja. Jawab Jenderal Ryu. Suasana menjadi sangat mencekam dan penuh dengan aura membunuh. Kemudian datang lagi para pengkhianat yang menunjukkan dirinya, yaitu 6 murid elit Sekte Matahari Merah. Mereka adalah Feng Gao, Jenderal level 3. Feng Gang, Jenderal level 2. Wang Er, Jenderal level 1. Deng Qi, Jenderal level 2. Wao Bo, Jenderal level 1. Lan Ruo, Jenderal level 2. Wow, ternyata di sini sangat ramai. Ucap Feng Gang. Hihihi, kalau begitu ayo kita ikut meramaikan. Ucap Deng Qi. Mereka adalah 6 murid elit Sekte Matahari Merah. Mereka sering disebut 6 Iblis Haus Darah. Bab 74. Kompetisi Tanda Pagar 2. Akhirnya keluar juga 6 pengkhianat ini. Gumam Evan. Kompetisi terus berlanjut. Nomor 7 melawan nomor 33, Arena 1. Chen naik ke atas arena, dan kini lawannya adalah Zuo Lang, murid peringkat 20 besar di bagian murid luar. Hei kau murid baru, kau sebaiknya menyerah, aku tidak ingin mengotori tanganku dengan darah kamu. Zuo Lang terkenal dengan sikap sombongnya dan dia juga seorang yang kejam dan brutal. Haha, kita lihat saja, gada kamu yang berdarah atau pedangku. Ucap Chen. Jangan sombong. Tang, tenaganya sangat kuat. Chen menahan gada dari Zuo Lang. Kenapa? Terkejut, kau hanya berada di tingkat guru level 2, sedangkan aku level 5. Perbedaannya kekuatan kita sangat jauh. Sebaiknya kau menyerah sebelum aku membunuhmu. Zuo Lang terus menekan Chen ke bawah. Kemudian Zuo Lang menendang Chen hingga terpental. Perbedaan kekuatan kami sangat jauh. Aku akan kalah jika terus seperti ini. Chen terluka karena tendangan tersebut. Kuberi kau satu kesempatan lagi untuk menyerah sebelum aku membunuhmu. Ancam Zuo Lang. Aku tidak akan menyerah. Jurus petir membelah gunung. Chen menyerang dengan kekuatan penuhnya. Gada raksasa. Zuo Lang membalas serangan Chen. Boom! Chen terduduk sambil batuk yang mengeluarkan darah dari mulut. Chen terluka sangat parah, namun Zuo Lang masih berdiri tegak di arena. Hahaha, sudah tahu kan kalau kamu bukan lawan yang sebanding untukku, tapi sudah terlambat jika kau ingin menyerah, karena aku akan membunuh kamu di sini. Mau bunuh ya bunuh saja, kenapa harus bertele-tele? Sudah mau mati masih begitu sombong, matilah kau. Zuo Lang mengangkat gadanya dan menyerang Chen. Namun, Evan menangkap gada Zuo Lang. Dia sudah kalah, kamu tidak perlu membunuhnya. Ucap Evan menghentikan Zuo Lang. Siapa kau, kenapa aku tidak boleh membunuhnya? Zuo Lang marah karena Evan menghentikan dia untuk membunuh Chen. Aku adalah temannya, jadi aku akan membawanya pergi dari arena. Evan memapah Chen pergi meninggalkan arena. Kamu belum meminta izinku jadi jangan harap bisa membawanya. Zuo Lang menyerang Evan dari belakang. Evan tersenyum, tidak tahu diri. Kemudian dia menarik pedangnya dan menebas Zuo Lang menjadi 2 bagian. Kemudian Evan tetap memapah Chen keluar dari arena. Orang-orang yang melihatnya pun terkejut, namun Evan tetap diam tak bersuara. Selanjutnya nomor 72 melawan nomor 26, arena 3. San naik ke atas arena, namun dalam sekejap dia langsung kalah. Kemudian Ran Ran melawan murid top wanita bagian murid dalam, bernama Qiluo peringkat 6 di dalam murid dalam. Ternyata lawanku adalah Ran Ran, si gadis cantik dari murid bagian luar, sungguh sebuah keberuntungan, ucap Qiluo. Kakak Qiluo, mohon bimbingannya. Ucap Ran Ran. Mereka pun mulai bertarung. Evan melihat dan memperhatikannya. Wanita itu, ternyata dia belum pergi dari sekte. Gumam Evan. Ririn yang melihat Evan memperhatikan Ran Ran terus-menerus pun cemburu. Evan yang menyadari Ririn yang cemburu mengelus kepalanya. Cemburu ya? Tidak. Kenapa kau terus melihatnya? Apa kau mengenalnya? Tanya Ririn. Kami hanya pernah bertemu sekali. Jawab Evan. Petik 2. Kemudian datang mentor Cusian menghampiri Evan. Evan, bagaimana? Apa para murid sudah meninggalkan sekte? Tanya Evan. Belum, seluruh sekte telah dikepung, tidak ada jalan untuk keluar. Bagaimana ini? Mentor Cusian bingung dan gelisah karena tidak tahu harus berbuat apa. Kalau begitu kita harus menunggu hingga mereka menyerang dan mencari kesempatan untuk membawa para murid keluar dari sekte. Bab 75, Kompetisi Tanda Pagar 3. Kompetisi terus berlanjut, Evan kembali melihat ke arena. Di atas arena terlihat kalau Ran Ran sudah terpojok oleh Qiluo. Bagaimana? Apa kamu sudah mau menyerah? Tanya Qiluo. Tentu saja belum, aku ingin melihat batas kemampuan aku sendiri sampai mana. Jawab Ran Ran yang pantang menyerah. Bagus, kalau kamu masih bisa bertahan dari serangan terakhirku maka aku yang akan menyerah. Ombak paus pembunuh. Aohek. Ran Ran mencoba menahan namun dia tetap terlempar sampai pingsan. Pemenangnya Qiluo. Sekarang perwakilan dari murid luar hanya tinggal Evan seorang.
Selanjutnya adalah Silin melawan Hago, arena 1. Silin naik ke atas arena, kini lawannya Silin adalah seorang murid dalam peringkat 8 setelah Rhea. Silin yang sekarang sudah berada di tingkat ahli silat level 2, melawan Hago yang berada di tingkat ahli silat level 4, dan itu membuat Silin sedikit gugup. Hoho, ternyata kamu sudah naik tingkat, aku kira kau hanya sampah yang hanya akan berada di level 1 saja. Hago mencoba memprovokasi Silin. Namun Silin tetap idak bergeming, melihat bahwa Jago tak berhasil memprovokasi Silin, dia pun juga ikut menjadi serius. Suasana menjadi senyap, mereka saling mencari titik kelemahan masing-masing. Para murid yang melihat mereka pun bertanya-tanya, mengapa mereka hanya diam saja. Kemudian Silin mencoba maju duluan, dia berlari ke arah Hago dengan mata yang tajam, di saat Hago melihat mata Silin berubah menjadi berwarna merah. Tatapan hantu, gumam Silin. Seketika Hago terjebak dalam ilusi yang hantu-hantu itu ingin memakannya, dan di saat Hago yang tak sadarkan diri, Silin langsung menyerang Hago hingga keluar dari arena. Huff, sampah, ucap Silin yang berbalik turun dari arena. Sialan, aku dikalahkan oleh Silin si sampah itu, kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat kuat, jurus apa itu tadi? Hago tak terima atas kekalahannya. Hahaha bagus, kau hebat. Uji Evan kepada Silin. Hoho bocah ini lumayan juga, aku jadi ingin bertarung dengannya. Ucap Wang Er. Tapi aku lebih tertarik dengan bocah yang bernama Evan itu. Dia selalu menang hanya dalam waktu kurang dari 3 detik. Ucap Feng Gang. Hihihihi kalian tidak pernah memiliki selera yang bagus, tidakkah kalian lihat para gadis itu terlihat segar? Aku mau yang itu, tuh, dan yang itu. Hihihi pasti lesat. Ucap Dengki. Dasar mesum otak kotor, isinya wanita mulu. Ucap Waobo. Siapa yang kamu bilang otak koyor hah? Ucap Dengki dengan marah. Siapa lagi kalau bukan kau? Jawab Waobo. Mau dihajar. Dengki menjadi emosi. Kalian tidak bisa diamkah? Gertak Lan Ruo. Kalian jangan bertengkar di situ, tidak kalian lihat kalau Kak Feng Gao sedang memperhatikan, jika kalian masih berisik Kak Feng Gao pasti akan menghajar kalian. Ucap Feng Gang. Mereka pun berhenti berkelahi, terus mereka melihat Feng Gao yang terus memperhatikan, mereka tidak tahu kalau Feng Gao terus memperhatikan Evan. Bocah itu terlihat sangat aneh, gumam Feng Gao. Kemudian pertarungan selanjutnya adalah Evan melawan Xia Ling Er, yang berada di peringkat 5 murid dalam dan murid wanita paling cantik yang ada di dalam sekte Matahari Merah. Mereka berdua naik ke atas arena, banyak murid yang bersorak dan menyemangati Xia Ling Er. Dewiku, kamu adalah pujaan hatiku. Semangat Dewiku, aku mencintai kamu. Ah Dewiku sangat cantik hari ini. Hajar, habisi dia istriku, balaskan dendam suamimu. Teriak pria yang dikalahkan oleh Evan sebelumnya. Selamat menikmati novel di Suara Novel, sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan, dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke gas lagi Gan. Bab 76. Kompetisi Tanda Pagar 4. Semangat kakak besar, kamu pasti bisa menang. Teriak Silin menyemangati Evan. Evan semangat. San, semangat. Aku akan selalu mendukungmu saudaraku. Chen, aku yakin kamu pasti bisa menang. Luo Bai, Evan kamu harus menang. Ran, Kak Evan, kamu harus juara. Teriak Cao Cao. Semua teman-teman Evan bersorak menyemangatinya, dan Ririn hanya memberikan senyuman penyemangat untuk Evan. Evan melihat ke arah Ririn yang sedang tersenyum. Muah, Evan memberikan gerakan isyarat ciuman untuk Ririn. Ririn seketika jadi malu karena diperhatikan oleh banyak orang. Siapa wanita itu? Apa dia pacar Evan? Ran memperhatikan Ririn dengan rasa cemburu. Sudah selesai tebar pesonanya, ucap Xia Ling Er. Apakah kamu sedang membicarakan diri sendiri? Jawab Evan. Kau ternyata hebat juga bersilat lidah. Ucap Xia tidak senang. Oh ya, kamu sebaiknya turun, aku tidak ingin menyerang wanita. Apalagi aku memiliki banyak penggemar, jika aku menyakitimu maka aku akan memiliki banyak musuh. Ucap Evan. Masih belum tahu siapa yang menyakiti siapa. Kalau begitu bisa dimulai sekarang. Aku tak ingin menunda waktu lagi. Pria sombong mati saja sana. Badai es. Seketika arena dan sekitarnya menjadi sangat dingin, hingga para penonton kedinginan. Ini serangan. Tanya Evan yang tak merasakan apa-apa. Kau, kenapa tidak terkena efek badai esku? Tanya Xia Ling Er. Oh ini badai esnya, kukira udaranya memang sedikit dingin, ucap Evan meremehkan. Kau, bagaimana dengan ini? Tombak spirit es. Evan tersenyum, dan Evan memukul tombak spirit tersebut dengan tangan kosongnya, dan PRAARR, tombak tersebut hancur. Kau yang memaksaku menggunakan jurus ini. Matilah kau.
Hujan tombak Spirit Es. Xialing Er yang terus-menerus jurusnya dipatahkan dengan mudah oleh Evan, mencoba mengeluarkan jurus terakhirnya. Tombak-tombak es menyerang dari atas kepalanya. Hahaha, kali ini bagaimana kau akan menghadapannya? Evan tersenyum, pedang kobaran api. Evan mengayunkan pedangnya dengan santai dan tombak-tombak itu pun hancur seketika dalam sekejap. Aduh maaf ya, aku sepertinya telah membuatmu kecewa. Apa kamu sudah bisa menyerah sekarang? Tanya Evan. Bagaimana mungkin? Jurusku adalah jurus tingkat bumi akhir, mana mungkin dengan mudah kamu patahkan. Kamu pasti curang. Dia pasti curang. Kau pasti memakai sebuah pusaka rahasia yang kamu sembunyikan. Menggunakan pusaka, itu kan melanggar aturan. Benar, itu adalah sebuah pelanggaran, itu namanya curang. Apa? Dia curang. Bagaimana mungkin? Aku melihatnya sendiri kalau dia menang dengan jujur. Tapi apakah kamu tidak lihat bahwa dia selalu menang dengan mudah? Benar, dia hanya seorang murid luar, mana mungkin bisa memiliki kemampuan sehebat itu. Wanita itu tidak tahu malu. Beraninya menghina kakak besar. Silin menjadi geram mendengar fitnah itu. Sungguh tak tahu malu, sudah kalah tidak terima, sekarang malah fitnah. Ucap Chen. Para penonton menjadi meragukan Evan atas kemenangannya. Sudah kalah tapi tidak terima, dasar orang aneh, kalian yang tidak percaya atas kemenanganku boleh langsung maju untuk berhadapan dengan aku langsung, biar kalian lihat sendiri aku curang atau tidak. Seru Evan. Ucapan Evan membuat para penonton diam seketika. Xialing Er, kau sudah kalah, jangan sembarangan memfitnah orang, aku sudah berbaik hati tidak menyerangmu, jangan menguji kesabaranku. Evan turun dari arena. Menarik. Ucap Feng Gao. Hahaha, anak ini cukup hebat. Kita harus bisa merekrutnya bagaimanapun caranya. Ucap para jenderal kerajaan. Bab 77. Kompetisi tanda pagar 5. Kompetisi terus berlanjut hingga masuk ke 8 besar, kini yang tersisa yaitu Evan, tingkat ahli silat level 9. Rhea, tingkat ahli silat level 5. Luo Bai, tingkat ahli silat level 4. Silin, tingkat ahli silat level 2. Lu Rao Rao, tingkat ahli silat level 4. Ding He, tingkat ahli sikat level 3. Yelan, tingkat ahli silat level 8. Wu Zhou, tingkat jenderal level 1. Selanjutnya Rhea vs Ding He, Evan vs Yelan, Lu Rao Rao vs Luo Bai, dan Silin vs Wu Zhou. Rhea vs Ding He. Cepatlah, aku tidak ingin membuang waktuku denganmu. Ucap Rhea dengan sombongnya. Kau memang sombong dan angkuh. Ucap Ding He. Kau cari mati. Rhea langsung menyerang Ding He dengan tombaknya. Area petir. Ding He mengeluarkan sebuah jurus yang membentuk sebuah area petir. Rhea menarik langkahnya kembali dan mundur, Ding He menarik kekuatannya kembali kemudian berbalik maju menyerang. Tebasan petir. Rhea terkena sedikit serangan dari Ding He, dia terus-menerus menghindar dan terpojok. Ding He yang berhasil memojokkan Rhea mengambil kesempatan untuk membuat Rhea keluar dari arena. Sial, jika terus seperti ini aku akan keluar dari arena. Rhea terus menghindar. Namun Rhea mengayunkan tombaknya dengan kuat hingga membuat Ding He menghindar dan mundur, keduanya saling mengamati. Rhea maju dan menyerang lebih dahulu lagi, Ding He mengeluarkan jurus yang sama. Area petir. Jurus yang sama tidak akan berguna lagi untukku, tombak Dewa Changla. Rhea melemparkan tombaknya. Ding He yang masih menggunakan jurus area petir tidak dapat menghindar. Boom, Ding He terluka akibat serangan itu. Kau kalah. Ucap Rhea. Aku menyerah. Ding He yang sudah terluka menyerah dan turun dari arena. Rhea berbalik dan melihat ke arah Evan, dan mengarahkan tombaknya ke arah Evan. Selanjutnya adalah kau. Evan menatap Rhea dengan tatapan dingin, dia sungguh sangat berbeda saat aku menyamar sebagai topeng perak, gumam Evan. Lu Rao Rao vs Luo Bai. Luo Bai, kita bertemu lagi, kali ini aku yang akan menang. Ucap Lu Rao Rao. Semoga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kau selalu meninggalkan arena dengan menangis. Luo Bai meledek Lu Rao Rao. Kau jangan mengungkitnya lagi. Wajah Lu Rao Rao memerah. Apa yang terjadi dengan mereka di kompetisi sebelumnya? Tanya Evan kepada Silin. Luo Bai dan Lu Rao Rao dulunya adalah sepasang kekasih, tapi tidak tahu kenapa mereka jadi bertengkar dan saling bermusuhan. Kompetisi tahun semalam Luo Bai membuat pakaian Lu Rao Rao rusak parah di atas arena, hingga membuat Lu Rao Rao meninggalkan arena dengan menangis. Silin bercerita menjawab Evan. Evan menepuk jidatnya, ternyata Luo Bai sebrengsek itu hingga membuat mantan pacar malu di depan umum. Hati manusia memang sulit ditebak kak, ucap Silin. Tapi dari yang aku lihat Luo Bai dan Lu Rao Rao masih saling menyukai, ucap Evan. Kembali ke arena. Badai Bung Cinta, Lu Rao Rao mengeluarkan jurus pertamanya. Jurus, Badai Bunga, adalah jurus area yang mampu membuat lawannya masuk ke dalam sebuah ilusi, yang mana korbannya akan melihat apa yang dia inginkan dari seorang yang dia cintai.
jika sang korban tidak segera sadar maka dia akan terus berada dalam ilusi selama sang pemakai tidak melepas jurusnya. Luo Bai masuk ke dalam ilusi tersebut, dia melihat seorang wanita sedang menggendong seorang bayi, dan wanita itu adalah Lu Rao Rao. Luo Bai menghela nafasnya seketika bayangan ilusi itu menghilang perlahan, dan Luo Bai pun tersadar dari ilusi dan dalam sekejap Luo Bai menghilang dari hadapan Lu Rao Rao dan langsung berada di belakang Lu Rao Rao. Menyerahlah, aku tidak ingin melukaimu. Pinta Luo Bai sambil meletakkan pedangnya di leher Lu Rao Rao. Bab 78. Kompetisi Tanda Pagar 6. Kenapa? Kenapa aku harus menyerah? Kalau mau bunuh ya bunuh saja. Ucap Lu Rao Rao. Aku tidak ingin menyakitimu, jadi sebaiknya kamu menyerah, pinta Luo Bai. Aku tidak akan menyerah walau aku harus mati. Namun Lu Rao Rao tetap tidak ingin menyerah. Luo Bai menurunkan pedangnya, aku menyerah, ucap Luo Bai dengan lemas. Mendengar itu Lu Rao Rao terkejut. Luo Bai berjalan keluar dari arena. Aku juga menyerah. Ucap Lu Rao Rao ikut keluar dari arena juga. Para penonton yang melihat itu terheran-heran. Apa-apaan? Kenapa keduanya menyerah? Ucap Silin. Hahaha, pantas saja kamu tidak pernah mendapat cintanya mentor Cusian, itu karena kamu masih berpikir seperti anak-anak. Ucap Evan. Hahaha, dasar anak muda zaman sekarang, tawa Jenderal Ryu. Hi, kenapa cuman begitu doang? Komplain Dengki. Karena keduanya menyerah maka kita akan langsung lanjut ke pertandingan selanjutnya. Evan vs Yelan. Mereka berdua naik ke atas panggung. Hei bocah murid luar, sebaiknya kamu turun sebelum aku menghajarmu. Ucap Yelan memperingatkan. Itu seharusnya adalah kalimatku, kenapa kamu yang pakai? Komplain Evan. Kau bocah mirip luar, jangan sombong. Kau hanya beruntung bisa sampai ke babak ini, kau sangat tidak beruntung bertemu denganku, kamu pasti mati. Mau bertarung tidak? Kalau tidak segera turun, kenapa begitu banyak bicara? Ucap Evan dengan sombongnya. Matilah kau, seru Yelan. Tinju Dewa gerakan ke-6, pukulan raksasa. Brak, Yelan terpukul hingga terlempar keluar dari arena dan pingsan. Hah, lemah sekali, Evan turun dari arena dengan santainya. Hahaha, memang pantas jadi kakak besarku, ahli silat level 8 kalah hanya dalam satu pukulan, sangat hebat. Puji Silin. Selanjutnya adalah giliranmu, jangan membuat aku kecewa. Kalau tidak sanggup menyerah saja, jangan mengorbankan nyawamu. Ucap Evan. Baik kakak besar. Evan datang menghampiri Ririn, bagaimana? Aku hebat bukan? Biasa saja, jawab Ririn dengan dingin. Haha, tidak bisakah kamu memujiku sedikit? Evan mengusap kepala Ririn. Sudah kubilang jangan melakukan itu di depan banyak orang. Ririn memukul tangan Evan. Iya maaf, aku kelepasan, ucap Evan sambil menggaruk kepalanya. Ran yang melihat itu sangat cemburu, dan dia pun pergi dari tempat itu. Pertarungan selanjutnya dilanjutkan. Silin vs Wu Zhou. Kau sebaiknya menyerah, perbedaan kekuatan kita sangat jauh. Ucap Wu Zhou. Belum dicoba belum tahu, ucap Silin. Sebelumnya aku meremehkanmu, tak kusangka kamu berani melawanku. Memang pantas kamu sampai ke tahap ini, kalau begitu ayo mulai. Ucap Wu Zhou. Tatapan hantu. Maaf, jurus yang kau gunakan berulang-ulang tidak akan berguna untuk. Tapak api Xin Luo. Wu Zhou berbalik menyerang. Langkah hantu. Silin menghindari serangan Wu Zhou. Kau memang hebat, tapi kau tidak mungkin bisa menghindari yang selanjutnya, tapak api Xin Luo. Silin yang sudah tidak bisa menghindar lagi menggunakan jurus terakhirnya sebagai kartu asnya, tubuh fisik Raja Mayat. Kitab ilmu Raja Mayat memiliki 5 jurus hebat di salamnya, yaitu tatapan hantu, langkah hantu, tubuh fisik Raja Mayat, pengendali mayat, ledakan darah. Jurus tubuh fisik Raja Mayat ini akan membuat pemakainya tidak akan merasakan sakit, walaupun dia terluka parah ataupun mati. Kembali ke pertempuran. Setelah menerima serangan dari Wu Zhou, Silin tetap berdiri dengan tegak dengan tubuh yang diselimuti oleh aura kegelapan berwarna merah darah. Apa? Dia masih berdiri. Dan sekarang dia terlihat lebih kuat dari sebelumnya dan aura apa yang menyelimuti tubuhnya. Wu Zhou terkejut melihat penampilan Silin. Begitu juga dengan para penonton, mereka terkejut melihat Silin yang mengeluarkan aura kegelapan yang sangat menakutkan, bahkan kepala sekte dan tetua lainnya juga merasa terkejut, apalagi para pengkhianat. Hanya Evan dan tetua ketiga dan kelima lah yang tidak terlalu terkejut, namun mereka sedikit terkejut juga, karena mereka tidak menyangka kalau Silin akan menggunakan kekuatan spirit kegelapannya dalam kompetisi. Bab 79. Kompetisi Tanda Pagar 7. SEPIRITUAL Kegelapan. Ucap orang-orang. Spiritual kegelapan adalah larangan, tidak boleh dibiarkan hidup. Ucap Jenderal Lansia. Mohon Jenderal Lansia menahan diri, ini adalah kompetisi. Kepala sekte mencoba menghentikan. Benar, Jenderal Lancer ini masih dalam kompetisi, mohon jangan buat kerusuhan. Ucap Tetua Hanglin. Sudah biarkan saja, lagi pula mereka tidak akan hidup setelah hari ini.
kau jangan gegabah. Bisik Jenderal Lancer sembari menahan bahu lansia. Kompetisi pun berlanjut, semua orang melihat dengan serius, dan beberapa orang merasa takut. Ayo kita lanjutkan, ucap Silin dengan nada yang dingin. Baik ayo, ucap Wu Zhou. Silin menggunakan langkah hantu terus-menerus dan juga selalu menggunakan tatapan hantunya untuk mengganggu konsentrasi Wu Zhou. Wu Zhou kesulitan menebak di mana keberadaan Silin dengan benar, setiap kali Wu Zhou konsentrasi pikirannya akan terus tertangguh oleh tatapan hantu milik Silin. Namun Silin juga tidak bisa bertahan terlalu lama dengan mode tubuh fisik Raja Mayatnya, karena itu hanya bisa bertahan dalam 3 menit saja. Wu Zhou menjadi terpojok, dia hanya selalu bertahan dari serangan Silin yang terus-menerus, namun Wu Zhou terus bertahan hingga dia menemukan Silin. Dapat, naga api Qinlong. Wu Zhou menyerang Silin dengan jurus terkuatnya dan seluruh tenaga yang ada. Silin mencoba menahan serangan itu, perisai darah. BAAM. Hosh huos hosh, Wu Zhou mengatur nafasnya. Uhuk-uhuk, Silin terluka dan memuntahkan darah dari mulutnya, aku menyerah. Silin berjalan menghampiri Wu Zhou. Hebat, kau pantas menang, selamat. Silin mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Wu Zhou tersenyum dan bersalaman dengan Silin, hahaha kau juga hebat. Kemudian Silin pun turun dari arena, maaf kakak besar, aku kalah. Tidak apa-apa, kau telah berusaha dengan baik, aku saja mungkin belum tentu bisa mengalahkan kamu. Ucap Evan, hahaha kakak besar sangat hebat, mana mungkin bisa aku kalahkan. Mentor Cusian menghampiri Silin, Silin, kau telah sedikit berubah, sudah tidak seperti dulu lagi. Puji Mentor Cusian, jadi kamu sudah mau kan jadi kekasih aku. Aku sudah hebat sekarang, ucap Silin kepada Mentor Cusian. Hahaha kalau itu belum, kamu masih sedikit hebat belum jadi hebat sungguhan. Jawab Mentor Cusian, kalau begitu aku akan jadi lebih hebat lagi. Ucap Silin, haha kau hebat sekali. San datang menghampiri Silin. Sedangkan Luobai hanya berdiri dengan diam. Di waktu yang sama, Ran-Ran yang meninggalkan arena ingin pergi keluar dari sekte untuk mencari ketenangan, namun dia dihadang oleh para tentara kerajaan. Berhenti, kalian tidak diperbolehkan keluar dari tempat ini. Ucap sang prajurit. Kenapa tidak boleh? Tanya Ran-Ran merasa aneh. Ini perintah dari para jenderal, kalian satu pun tidak ada yang boleh keluar dari sekte. Ucap sang penjaga. Ran-Ran tidak jadi pergi dan berjalan kembali. Kemudian di tengah jalan kembali dia melihat Lu Rao-Rao yang sedang menangis, dan dia pun menghampirinya. Kak Rao-Rao, kenapa kau menangis? Tanya Yun yang datang menghampiri. Saat Lu Rao-Rao tahu Ran-Ran datang dia menghentikan tangisannya dan mengusap matanya, tidak kok, kamu mengapa bisa ada di sini, apa kamu tidak melihat kompetisi? Tanya Lu Rao-Rao. Tidak, aku tadi ingin keluar dari sekte, tapi para tentara kerajaan menghalangiku, aku sedikit merasa aneh, aku takut apa yang dikabarkan memang benar, sekte Matahari Merah akan dibantai habis-habisan oleh kerajaan, karena ingin mengambil sumber daya milik sekte, ucap Ran-Ran. Ya aku juga berpikir demikian, ayo kita pergi melapor kepada kepala sekte dan beritahu yang lainnya. Ajak Lu Rao-Rao. Mereka pun pergi untuk memberitahu para tetua dan lainnya. Bab 80. Kompetisi Tanda Pagar 8. Evan vs Rhea. Kompetisi berlanjut. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan yang paling ditunggu-tunggu. Pertandingan ini adalah pertandingan perjanjian antara Evan dan Rhea 5 bulan lalu, sekarang ayo kita saksikan. Mereka berdua naik ke atas arena, mata Rhea menatap Evan dengan penuh kebencian, namun Evan menanggapinya hanya dengan tertawa kecil. Puff cekak, tawa Evan dengan senyum kecilnya. Sudah mau mati masih tertawa dasar bodoh. Ucap Rhea, kamu turunlah, kamu sudah bukan lawan sekarang. Ucap Evan, sombong sekali, baru 5 kamu tidak mungkin bisa lebih kuat dariku. Rhea meremehkan Evan, kenapa tidak bisa, kau hanya pecundang sampah yang tidak berguna, yang sudah dibuang oleh kerajaannya sendiri, tidak bisa meneruskan tahta ayahnya, dan hanya tahu bermain wanita setiap harinya, kau hanyalah sampah yang pantas diinjak. Rhea terus menghina Evan. Evan memegang jidatnya sambil tertawa, hahaha lucu. Sungguh lucu, apalagi yang ingin kau katakan, katakanlah semuanya agar aku tahu seberapa bencinya dirimu padaku, dan sebusuk apa hatimu agar aku tidak tertipu lagi oleh dirimu. Ucap Evan, ya aku memang sangat membencimu hingga aku ingin membunuhmu. Kau SAMPAH. Ucap si Rhea. Evan menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, dia pun tersenyum. Rhea ku beritahu kau, apa yang kau lihat, dengar, dan pikir tidak akan pernah selalu benar, kau hanya tahu semua keburukan tentang diriku, tetapi kau tidak pernah tahu apa yang terjadi padaku sebenarnya, kau hanya melihat kebenaran dari apa yang kau ketahui, kau hanya wanita bodoh yang memandang orang yang kuat dan berkuasa dan menginjak orang lemah dan jelata, kau adalah wanita bodoh yang tidak pernah tahu apa-apa. Ucap Evan memberi nasihat dengan ucapan kasarnya.
Apa kau bilang? Bodoh, kaulah yang bodoh sampah. Rhea menyerang Evan dengan tombak pusaka miliknya. Akan aku perlihatkan siapa sampah yang sebenarnya? Langkah kilat surgawi, Evan langsung menghilang secepat kilat dari hadapan Rhea, dan langsung berada di belakang Rhea. Sejak kapan dia berpindah tempat? Kau hanya beruntung bisa menghindar sekali dari seranganku. Rhea menyerang Evan lagi dan lagi, namun tetap saja Rhea tidak berhasil menyentuh Evan sama sekali. Rhea sampai kelelahan dibuat oleh Evan. Kau, jangan taunya hanya bisa menghindar, ayo serang aku. Ucap Rhea. Evan mengangkat pedang taring api milikinya. Rhea mengenali pedang tersebut kalau itu adalah pedang milik Komandan Topeng Perak. Dari mana kau mendapatkan pedang itu? Tanya Rhea. Pedang ini memanglah milikku. Jawab Evan dengan nada dingin. Tidak, itu bukan milikmu, itu adalah pedang milik Komandan Topeng Perak, pemimpin pasukan serigala. Pedang ini memang milikku karena aku adalah si Topeng Perak, pemimpin pasukan serigala. Tidak mungkin kamu pasti berbohong. Rhea tidak percaya kepada Evan. Evan tersenyum dengan dingin melihat Rhea yang tidak percaya akan perkataan Evan. Tidak, kau pasti membohongiku. Mati kau, tombak Raja Changla. Rhea menyerang Evan dari depan dengan penuh emosi dan amarah. Evan memutar ayunkan pedangnya, petir membelah semesta, tekanan spirit. Evan menggunakan elemen petirnya membuat tekanan spirit yang sangat kuat, hingga Rhea membuat terjatuh ke lantai arena. Tidak hanya Rhea bahkan para penonton juga merasakan tekanannya, hingga membuat kesulitan untuk berdiri. Evan mengayunkan pedangnya ke arah lantai yang hampir mengenai Rhea, DUUAARR. Evan membelah arena menjadi dua.